Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkunjung ke Pondok Pesantren Modern Pondok Pesantren Modern As-Salam di Solo. Ya, dalam rangka untuk sharing tentang manajemen kemasjidan. Hadir sekitar 160 takmir masjid untuk diskusi bersama bagaimana kiat-kiat, langkah-langkah dan strategi memakmurkan masjid. Insya Allah kalau serius ngurus masjid dan takmirnya sungguh-sungguh akan hadir masjid-masjid yang bisa memakmurkan masyarakatnya. Barakallahu fikum. Masalah Ustaz, tafadhal. Ahlan masalah. Beliau alhamdulillah beliau keliling seluruh Indonesia. Kemarin dihubungi masih di Lampung. Monggo Ustaz Agung bisa dibantu. Di dekat As-Salam. Baik, Bapak semuanya. Ini ada yang sudah pernah ikut saya, kenal saya? Belum. Sudah pernah baca buku saya? Belum. Adakah yang ada di sini masjidnya yang punya imam hafid Quran jadi gaji? Belum. Belum semua ya berarti ya. Ya. Di sini ada binaan Al-Falah di utaranya Alana. Colomadu ya. Alana di belakang. Nah, itu dipimpin oleh Pak Dr. Nur Yakin, dosen UMY. Setahun yang lalu saya diundang di sana. Kontraksi, akhirnya anak muda dihadirkan. Pagi-pagi yang mulai dibawa ke Al-Falah. Berapa orang ya? Mungkin ratusan orang, warga-warganya. Habis itu saya bawa ke lereng Gunung Lawu, outbound, dan pulang. Sekarang masjidnya makmur sekali. Nah, nanti kalau pengen seperti kayak gitu berarti bawa ke Al-Falah, subuh di sana dan outbound di Lawu. Dan kemarin ditirukan sama Prof. Hanif Sofyan, Rektor UMS, melakukan hal yang sama. Jam 3 malam membawa satu bus dan Pak Rektor hadir sendiri membawa 40-an takmir masjid. Jam 3 ke Al-Falah, subuh ya mulai tadi subuh, pesan makan bersama, bawa ke lereng Lawu. Dan insya Allah berubah ya. Kalau pengen makmur nanti macam itu. Nanti kalau nggak punya biaya bilang As-Salam. Ya. Bilang ya, nggak tahu. Hari ini saya ngajak anak saya ya, yang nanti kalau yang sakit buku ya dan di uang cetak ya, Mas Dafa, dan saya bawa muadzin yang punya sanad langsung Bilal bin Robah. Ini dari Lampung, nanti kita dengarkan bagaimana adanya. Namun kemarin saya tes keliling ke Sragen, 2 masjid semuanya nggak bisa menerima karena takut nanti kesaing dan nanti nggak jadi kepake adanya, maka hanya Al-Falah saja yang bisa menerima beliau di ada di Al-Falah. Dan saat ini beliau meninggalkan keluarganya yang tinggal di Lampung dan saat ini pengen berkarya di Al-Falah. Dan salah satunya beliau adalah YouTuber. Dia nanti dibaca judulnya Aldan Santai. Dan yang subscribe-nya sudah 1.169.000. Jadi apapun kalau ditekunin jadi. Beliau itu punya prinsip kerja itu jangan serius. Kalau serius nanti cepat tua dan stres. Dia punya prinsip 1 hari kerja untuk 1 minggu, 1 minggu bekerja untuk 1 bulan, 1 bulan bekerja untuk 1 tahun. Dan beliau sekarang pekerjaannya sudah selesai sampai bulan Oktober, Desember sudah habis dan tinggal sekarang jalan-jalan. Hari ini di sini, nanti siang ke Tulungagung, pokoknya pindah dari kota ke kota. Nah, istrinya sudah dapat aliran dana sendiri. Nah, kalau bapak ibu pengen belajar sama beliau, jadi kerjanya namun sedino ganti seminggu, seminggu ganti sebulan, sebulan ganti setahun, nanti bisa belajar sama Ustadz Arif Mukhtar dari Bandar Lampung.
Niki betul saya serius, yang penting mungkin pokoknya pengen paham semua, tugas buku gitu mawon. Mungkin insya Allah langsung kan sebelum mawon nih ya. Nah ini saya cerita saja ya, cerita bagaimana perjalanan saya mengelola Masjid Raya Al-Falah 2016 bulan April. Jadi awal mulanya Masjid Raya Al-Falah itu sami kali masjid-masjid yang pada umumnya. Masjid Gowedi luasnya itu 5.150 namanya. Bangunannya itu bisa menampung kurang lebih 2.500 jamaah, pinggir jalan raya. Namun takmirnya hanya 3. Takmir yang aktif. Takmirnya ada 30-an tapi jarang ke masjid. Rapatnya setahun pengen kali. Menjelang Ramadan kali menjelang Idul Adha. Ini samping ya berarti ya. Nah, itulah gambaran Masjid Raya Al-Falah. Belum masjid buka 24 jam. Nanti kalau barang-barang hilang bagaimana? Aset-aset masjid hilang bagaimana? Pokoknya nggak pada setuju. Ngurus masjid itu sapa enake, ora usah neko-neko. Apa meneh kowe duwe perusahaan, ngulah masjid kowe ngulah perusahaan. Iki dudu perusahaan, iki masjid. Wah, ngene rapatnya lho. Banding gendro terus kalau leren mawon. Ya, enggak cocok wis aku tak leren jadi takmir masjid kowe lah sing kadang ngomong. Ah, teman saya protes. Mosok lagi rapat ngono kok mundur saka takmir, pemimpin cak telo. Mosok lagi diomongi ngono kowe kok lemah men. Katanya pengen jadi perubahan. Gitu aja kok panas dingin. Terus piye? Nah, kan ketuane awakmu. Kowe dipilih sing 4 tahun. Diprotesi takmir yang lain ya biasa. Mau maju memang harus ada lihat perlawanan. Terus piye? Ngene wae, nek iso dijak maju, jak maju. Sing ngalang-alangi tabrakan nek gak tinggal ae. Pemimpin itu seperti lokomotif kereta api. Apa wae ana sing ngarepe tabrak. Sing rasa melu tinggal wae. Ngono oh ya. Wis ngono nasihatmu, kalau ditanya resepnya apa ya? Resepnya ya berani dan memulai dari sendiri. Dan saya putuskan 2019 saya berhenti memimpin perusahaan dan saya memimpin Masjid Raya Al-Falah full total mulai subuh pulang jam 9 malam. Nah, tentang mengke jenengan leren pamit karo bojone, aku ora arep kerja saiki. Aku leren nguni masjid. Nah. Ini tanya aja Mas Arif ini. Kerjanya apa coba? Jalan-jalan terus lah. Dicukupi itu aja. Punya anak yatim 2. Artinya anak ngurusin masjid itu yang cukupi Gusti Allah. Ini butuh keyakinan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah yang maaf. Perkenalkan dulu, saya Arif Mukhtar. Arif Mukhtar asli dari Lampung. Tapi orang tua, bapak dari Bandung, ibu dari Solo. Lahirnya di Lampung. Alhamdulillah mengambil bagian di dakwah ini melalui azan. Karena dari dulu dari santri itu senang sama tarik suara, jadi latihan tilawah, azan masjid dan lain sebagainya seperti itu. Karena termotivasi di kampung itu rata-rata yang azan tadi S3 tadi. Sepuh, sambung sepuh sangat gitu. Yang kalau azan itu masya Allah gitu. Jadi yang mendengar itu kurang semangat. Beda dengan anak muda. Kalau anak muda yang azan, apalagi merdu azannya, insya Allah bikin penasaran. Terutama anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu sering penasaran. Kalau ada yang azannya aneh, penasaran langsung lari ke masjid. Tapi saya ketika lari ke masjid diusir juga. Itu rata-rata seperti itu. Nah, di situ saya tergerak hati untuk dakwah melalui adzan. Karena mungkin kalau di mimbar kurang bisa untuk menyampaikan, kurang jelas, ilmunya kurang. Tapi kalau adzan, insya Allah tinggal ngejalin itu nggak ada ikhtilaf sama. Nah di sini saya akan memberikan beberapa contoh misalnya. Beberapa contoh yang mana alhamdulillah sudah 3 hari ini saya berada di Al-Falah. Ya, niatnya insya Allah berguru dengan
beliau. Gitu. Saya mau berguru dengan beliau, termasuk saya jadi kameramen sekarang gitu kan. Itu untuk kemajuan umat ya, melalui jalan dakwah di media sosial seperti itu. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh yang mana seharusnya masjid itu memiliki muadzin yang bagus, imam dan bagus, sehingga syiar Islam di situ sangat-sangat kental di situ. Kan sayang banget Pak, kalau di masjid pembukaan ibadah tapi pembukaannya kurang greget gitu. Tadi S3 tadi. Baik, ternyata di muadzin itu, di adzan itu banyak nada, banyak variasi sama seperti tilawah. Tilawah itu ada 7. Ada bayati, ada ros, ada hijaz, ada nahawan, ada sika, ada soba, ada jiharkah. Ada lagi variasi urdi. Nah di adzan pun sama seperti itu. Cuma di adzan ini yang diambil adalah jawab dan jawabul jawab. Gitu. Kalau di tilawah mungkin kan dari nada yang rendah. Kalau di adzan itu langsung jawab. Contoh, adzan di kampung ya, itu biasanya menggunakan lagu ros seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu terus. Bayangkan kalau azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan orang bagus. Terus udah itu batuk, Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kurang semangat Pak. Kalau yang adanya, contoh ada lagi ini zuhur beda adanya tadi. Adzan zuhur seperti tadi pakai adzan ros. Adzan asar beda lagi pakai adzan bayati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu asar. Nanti maghrib beda lagi. Pakai adzan hijaz. Minimal muadzin itu bisa 3 nada lah, supaya jamaah itu dimanjakan lah telinganya gitu kan. Memanjakan telinganya, soalnya bagus gitu ya. Di Al-Falah soalnya Masya Allah gitu. Udah bagus, yang adanya enak, yang ngedengarnya juga enak. Jadi yang ibadah itu semangat. Biasanya pengaruhnya pada ibadah. Imamnya jadi semangat, jamaahnya pun antusiasnya lebih tinggi. Kita adzan maghrib bisa pakai kurdi, bisa pakai adzan Mekah gitu ya, atau adzan Hijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Nanti Isya beda lagi. Isya mungkin muadzinnya agak kurang semangat, pakai adzan kurdi, agak-agak sedikit melo gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti subuhnya bisa menyesuaikan lagi ya, kalau emang suaranya serak bisa pakai adzan jiharka ya, atau adzan soba. Kalau subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau pakai adzan upin-ipin ya. Ada anak-anak ya, pasti tahu adzan upin-ipin kayak mana. Ya deh, tahu adzan upin-ipin ya? Insyaallah kalau anak-anak sering nonton upin-ipin bisa. Itu namanya adzan jiharka ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Hayya 'alal falah. Dan lain sebagainya. Dan adzan itu banyak variasinya Pak. Sehingga ketika kita menunjuk seorang Bilal, itu pilih yang
memang suaranya bagus dan lantang. Karena Rasulullah itu nggak sembarangan memilih orang. Rasulullah menunjuk Bilal itu karena ada sebabnya, Pak. Di situ ada sahabat-sahabat yang lain yang lebih mulia kalau di pandangan manusia. Tapi kenapa Rasulullah SAW memilih mantan budak hitam dari Habasyah seperti itu? Yaitu seorang Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena keutamaan beliau yaitu memiliki suara yang indah dan suara yang lantang. Adapun bagaimana suaranya, Allahu a'lam, ya. Allahu a'lam bagaimana suaranya. Yang jelas Rasulullah SAW memilih Bilal itu karena memiliki suara yang indah dan suaranya lantang. Begitu juga takmir masjid itu wajib memiliki muadzin dan imam yang suaranya indah dan suaranya lantang. Seperti itu, dan digaji seperti itu. Ya, digaji biar fokus. Kalau saya alhamdulillah udah digaji sendiri, udah digaji sama yang lain seperti itu. Digaji langsung sama Allah insyaallah. Seperti itu Pak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sharing yang sedikit ini, cerita yang sedikit, bukan menggurui ya, cuma saya mengambil bagian atau andil di dakwah melalui azan. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mengampun. Dan yang bagi yang mau belajar, insya Allah saya 24 jam di Al-Falah bersama dengan beliau. Saya mengabdikan diri di Al-Falah dan saya belajar dengan beliau. Insya Allah nanti kita akan buka kelas muadzin bersanad, insya Allah langsung ke Bilal. Yang ngajar siapa? Insya Allah saya salah satunya. Seperti itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adem ya. Ya, ini memang kami mencoba, beliau punya kompetensi muadzin dan insya Allah kita ada lubang muadzin ada nasional ya. Nanti ngajinya umroh insya Allah. Ya, di Ampalah. Mungkin dikirimkan muadzinnya masjid masing-masing. Dan insya Allah Al-Falah juga akan buka kelas marbot masjid dan sekolah adzan, dipimpin sama beliau juga, di lokasinya di Serabi. Takmir masjid itu SK-nya dari Allah. Jadi SK yang ngasih tidak hanya wali kota, bupati atau gubernur atau presiden, tapi SK-nya langsung dari Allah. Tadi yang saya bacakan surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ata zakat. Itu sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjidnya Allah itu adalah orang yang beriman pada Allah, yang beryakin hanya akhirat, senantiasa menegakkan sholat dan senantiasa membayar zakat. Ini takmir masjid. SK-nya dari Allah. Yang kedua, takmir masjid itu meneruskan warisan Rasulullah. Rasulullah itu bangun masjid, tinggal di masjid, ya, bersama Aisyah itu kan tinggalnya di masjid ya. Kalau di Masjid Nabawi dekat Raudhah itu, berarti kalau takmir masjid itu adalah meneruskan warisan Rasulullah. Yang ketiga, kenapa jadi takmir masjid? Takmir masjid itu adalah menjaga oleh-oleh Rasulullah. Oleh-oleh apa? Oleh-oleh ketika Rasulullah Isra Mi'raj, oleh-olehnya adalah sholat, dan sholat dilakukan di masjid. Jadi takmir masjid itu jogo oleh-oleh Rasulullah. Yang keempat, kenapa saya sekarang fokus jadi marbot masjid? Meyakinin hadis Rasulullah, besok di hari kiamat ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut di masjid. Kenapa saya pilih jadi takmir masjid? Ternyata jadi pengurus masjid, pemakmur masjid itu adalah tetangganya Allah. Maka besok di hari kiamat Allah mencari, mana tetanggaku? Diulang lagi, mana tetanggaku? Sampai malaikat bertanya, siapa yang dimaksud? Ya Allah, para pemakmur masjid itu adalah tetanggaku. Saya juga barusan dapat hadis ini, sehingga ini saya menguatkan diri saya untuk ngurus masjid. Nah ini tadi Mas Arif ya, ini meyakini ya, besok di hari kiamat itu yang muadzin itu lehernya panjang-panjang. Nah,
Nah, besok kalau ada lahir macam oh ini muadzin, dulunya muadzin gitu ya. Dan kita dengar sendiri, kita kisah hadisnya adalah terompahnya Bilal bin Rabah sudah masuk surga. Itulah kemuliaan jadi marbot masjid. Namun rata-rata dari takmir masjid itu sesuatu yang tidak keren. Ada ngomong takmir masjid ini sampai lahir rasa kenangan. Lalu mau garapan orang Islam. Karena belum punya alasan kenapa. Ya, makanya rata-rata kan takmir masjid itu ya rapatnya sedikit yang datang. Ya, malam udah capek dari 30 takmir masjid yang datang paling 7-10 datang. Maka untuk mensikapi tersebut saya membuat perubahan rapatnya di restoran. Nah, makanya saya umumkan rapat takmir masjid di restoran hari Kamis malam setiap kemarin akad ketiga minggu ketiga itu, dan di restoran ayam geprek dan dapur leli. Nah, silakan bawa anak dan istri dan nanti silakan makan gratis. Nah, sehingga yang datang karena ya diimbau jangan makan dulu dari rumah. Nah, kita siapin semangka potong, buah potong ya. Nanti minuman kita siapin teh dan es teh, ayam goreng. Nah, itu senang. Kadang kita potongkan kambing guling juga. Ini teknik kami untuk takmir masjid rapatnya ben semangat. Nah, kami akan mengirimkan juga takmir-takmir untuk belajar ke sini. Pak Suwun, ini adalah struman, ya, mungkin diskusi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.